Dahuluan, kejadian pencemaran laut lainnya akibat limbah minyak hitam terjadi pada awal Maret 2022. Pantai Bintan dihempas ombak saat musim angin utara yang membawa limbah yang diduga dibuang oleh kapal asing di perairan perbatasan Indonesia. Di Desa Malang Rapat, Provinsi Bintan, garis pantainya rusak akibat pencemaran dari minyak hitam yang mengarah ke Laut Cina Selatan. Permasalahan yang akan diulas dalam penulisan yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus tersebut berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku dan bagaimana prosedur penegakan hukum dari adanya pencemaran laut. Kajian teori. Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III karena teori tersebut memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. 4 faktor utama yang diidentifikasi oleh Edward III yaitu ada komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan elemen penting yang seringkali menentukan efektivitas suatu kebijakan, di mana faktor inilah yang banyak saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini kami menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpul dan menelaah metode untuk dan menganalisis berbagai referensi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang dimiliki relevansi dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep teori dan temuan sebelumnya yang mendukung landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian. Selanjutnya membahas faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Pengolahan limbah di Kabupaten Bintan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan, dan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan yang signifikan. Sumber daya dalam hal ini mencakup anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang mendukung yang dibutuhkan untuk mengelola limbah secara efektif. Faktor yang ketiga yaitu sikap komitmen dari pelaksana kebijakan yang rendah. Faktor keempat yaitu struktur birokrasi yang kompleks juga menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan di Bintan. Faktor kelima, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga merupakan faktor yang signifikan dalam kegagalan kebijakan. Faktor yang terakhir yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan limbah menjadi salah satu hambatan yang besar. Keterbatasan sumber daya dalam pengolahan limbah. Kebijakan pengolahan limbah di Kabupaten Bintan tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena adanya berbagai kendala struktural, operasional, dan sosial yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Dalam proses implementasi kebijakan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat harusnya berkolaborasi dengan baik. Namun, komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi menyebabkan ketidaksepahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akibatnya, pengendalian limbah tidak terkoordinasi dengan baik sehingga kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor lain yang turut berkontribusi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan yang rendah. Dalam banyak kasus, pelaksana kebijakan, termasuk pejabat lokal dan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, mungkin kurang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya motivasi, minimnya insentif, atau beban kerja yang berlebihan. Akibatnya, implementasi kebijakan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan seringkali diabaikan. Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Bintan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik masih rendah,
banyak warga yang belum memahami dampak negatif dari limbah terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, program-program pemerintah sulit untuk berhasil. Masyarakat seringkali tidak terlibat dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kebijakan, sehingga upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah menjadi tidak efektif. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di Bintan. Kebijakan pengelolaan limbah di Kabupaten Bintan menghadapi berbagai kendala yang menghambat implementasi yang efektif. Kendala-kendalanya yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menyebabkan ketidaksepemahaman mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam pengelolaan limbah. Keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran, tenaga kerja yang terlatih, serta infrastruktur pengelolaan limbah seperti tempat pembuangan akhir dan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian rendahnya komitmen dan sikap pelaksana kebijakan. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan yang kurang mendukung menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan yang tidak sepenuhnya berkomitmen atau termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik cenderung mengabaikan prosedur dan tanggung jawab mereka. Kemudian, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang tidak memadai dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan limbah merupakan kendala utama lainnya. Banyak pelanggaran seperti pembuangan limbah ilegal oleh industri tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan para pelanggar merasa tidak ada konsekuensi yang serius, sehingga tindakan ilegal ini terus berlanjut tanpa ada upaya pencegahan yang efektif. Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hambatan utama berasal dari kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, terampil maupun infrastruktur, turut menjadi kendala yang signifikan yang menghalangi efektivitas implementasi kebijakan. Nah, saran yang bisa diberikan tentunya diharapkan untuk kedepannya pengelolaan limbah di Bintan dapat ditangani lebih baik lagi, mengingat semakin berjalannya waktu tahun, maka semakin banyak limbah yang dihasilkan baik dari manusia maupun industri. Hal ini lebih baik terus diperbaiki dan diawasi secara intensif agar dapat mengatasi yang menjadi penyebabnya, serta edukasi ke masyarakat agar lebih peka terhadap limbah di sekitar dan limbah yang dihasilkan oleh diri sendiri.